Gunungan Koromong merupakan kawasan yang sangat unik, terdiri dari banyak gunung kecil yang berderet memanjang dari utara ke selatan. Sebagian besar dari pegunungan yang nampak sangat eksotis itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Majalengka, sedangkan sebagian lainnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan beberapa titik di pegunungan ini sudah lama menjadi tempat pariwisata, baik wisata alam maupun religi. Tak kalah menarik dari kenyataan itu, sejumlah tempat di kawasan pegunungan Koromong juga syarat dengan hal-hal yang berbau mistik. Salah satunya adalah tentang adanya kuda gaib yang lebih dikenal dengan sebutan kuda sembrani yang mendiami salah satu gunung. Benarkah hewan mistik itu ada? Wallahu alam. Yang pasti, kebanyakan warga sekitar sangat mempercayai keberadaannya. Tak hanya itu, kawasan pegunungan Koromong ini pun diyakini menyimpan beberapa lokasi yang dapat dijadikan sebagai sarana pesugihan yang cukup ampuh. Jadi, tak mengherankan jika kerap didatangi oleh orang-orang tertentu yang mempunyai niatan khusus, yakni mencari kekayaan dengan jalan pintas. Tentu saja, mereka yang datang ke sini dengan tujuan seperti itu adalah orang-orang yang dililit beban ekonomi cukup berat. Dari sekian banyak gunung kecil di pegunungan Koromong, salah satu yang dianggap paling angker adalah Sang Hyang Dora. Masyarakat yang bermukim di sekitarnya lebih akrab menyebutnya dengan Gunung Hyang Dora. Gunung kecil, atau mungkin lebih tepat disebut bukit, ini masuk ke dalam wilayah Desa Mirat, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka, Jawa Barat. Kisah-kisah beraroma mistik yang berhembus dari kawasan perbukitan ini sempat mengusik Dedi Rudianto, sehingga pada suatu hari sengaja mendatanginya. Pagi itu, sekitar pukul 7, Dedi dengan ditemani seorang pemuda warga Desa Mirat serta dipandu oleh Pak Bangi, juru kunci Gunung Koromong yang berusia separuh baya, mulai mengayunkan kaki menuju Gunung Sang Hyang Dora. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan menyusuri jalanan yang sepi, Dedi dan teman-teman akhirnya tiba di sebuah hutan kecil di kaki Gunung Sang Hyang Dora. Berada di sekitar gunung ini, kita harus ekstra hati-hati. Pasalnya bukan hanya sekali Dedi mendengar cerita tentang orang hilang atau disesatkan oleh para penghuni gaib Gunung Sang Hyang Dora. Mereka yang menjadi korban biasanya karena bersikap kurang hati-hati ketika berada di tempat ini. Untungnya, tak ada sesuatu yang aneh menimpa kami. Setelah istirahat beberapa saat di pinggiran hutan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, tiba di lereng Gunung Hyang Dora yang tampak lebih besar serta memiliki pemandangan lebih indah dibanding beberapa gunung yang ada di sekitarnya. Menurut tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, nama gunung ini diambil dari nama tongkat yang bersemayam di dalamnya, tongkat Sang Hyang. Demikian nama benda mustika tersebut. Kabarnya, tongkat gaib ini pernah dijilati oleh kuda sembrani dari daerah Batu Nunggul, Mirat, tatkala binatang gaib itu mencari rasa asin. Terkadang, tongkat Sang Hyang itu menjelma menjadi seekor kuda putih, dan tak sedikit orang yang pernah melihat keberadaan kuda gaib tersebut, khususnya mereka yang peka batinnya atau mempunyai kemampuan supranatural, kata Pak Bangi sebagai juru kunci. Sudah tentu ia mengenal betul tentang berbagai cerita mistik seputar pegunungan Koromong. Tidak begitu jauh dari tempat Dedi dan rekan-rekan duduk melepaskan penat sambil mengunyah makanan ringan, tampak sebuah bukit yang tidak terlalu besar dengan bentuk aneh sekali. Dari kejauhan, bukit ini sangat mirip dengan bentuk tutup guci. Itu adalah batu kunci yang sudah sangat terkenal keangkerannya, jelas Pak Bangi, seolah-olah mengetahui apa yang tengah dipikirkan oleh Dedi. Konon batu guci ini dihuni oleh sesosok makhluk gaib berwujud raksasa bersama 4 dayangnya yang memiliki nama indah seperti Nyimas Kumambang, Nyimas Aruman, dan lain-lain. Pantaslah kiranya jika tempat di mana batu itu berada, aroma mistiknya terasa begitu kental dan tak semua orang yang datang ke sini berani mendekatinya. Keempat pengiring itu parasnya sangat cantik dan masing-masing memiliki kuda tunggangan. Nah, kuda-kuda itu kabarnya sering bermain-main di sekitar Batu Nunggul, tak begitu jauh dari tempat ini, dan sering pula menjelati tongkat Sang Hyang yang ada di tengah-tengah Gunung Sang Hyang Dora, sambung Pak Bangi, serasa menambah suasana mistis di sekitar kami. Diceritakan juga,
Di areal sekitar Batu Guci, sering tampak seekor burung perkutut putih yang merupakan penjelmaan siluman pengasuh keempat sosok wanita cantik penghuni gaib tempat itu. Biasanya, kicauannya yang teramat merdu dapat membuat orang yang lemah imannya menjadi penasaran dan kemudian nekat berusaha memburunya. Mereka tak lagi menghiraukan bahaya besar yang mengancamnya karena terpengaruh oleh kekuatan magis dari sang burung tersebut. Menurut cerita Pak Bangi, telah banyak orang yang celaka akibat memburu perkutut siluman yang bersuara sangat merdu. Tak ada seorang pun dikabarkan telah berhasil menangkapnya. Mengapa bisa demikian? Setiap akan ditangkap, biasanya sang burung langsung menghilang secara misterius, dan yang ada di tempat itu hanyalah seekor ular naga yang sangat mengerikan. Ular itu tak lain merupakan penjelmaan dari tongkat Sang Hyang yang ada di dalam perut gunung Sang Hyang Dora. Papar Ujang, penyabit rumput yang kebetulan berpapasan dengan Dedi di tempat itu. Ia memang hampir setiap hari datang ke sini untuk mencari pakan bagi kambing-kambing peliharaannya. Yang jadi sasaran perkutut putih biasanya adalah para penyabit rumput atau pencari kayu bakar yang belum mengetahui tabiat dari para penghuni di tempat ini. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum datang ke Gunung Koromong, sebaiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada warga setempat mengenai berbagai pantangan yang berlaku di sini. Tambah Ujang, selain memiliki bentuk yang unik dan kisah mistis yang menarik, ternyata Batu Guci juga menyimpan cerita lain. Kabarnya, tempat satu ini sering pula menjadi ajang untuk pesugihan, alias mencari kekayaan dengan cara gaib. Tempat ini memang sering dijadikan sebagai sarana untuk mencari pesugihan. Caranya dengan melakukan puasa selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, jika beruntung, si pelaku pesugihan akan didatangi oleh sosok raksasa penguasa Batu Guci. Biasanya dia berjanji akan memberikan apa yang diinginkan si pemuja, yakni kekayaan duniawi. Tutur Pak Bangi, agak berbeda dengan bentuk pesugihan lainnya. Kehadiran sosok raksasa ini bukan untuk memberikan harta kekayaan dalam bentuk tunai, misalnya saja berupa emas, lantakan, uang, atau sejenisnya, melainkan kelancaran di dalam berusaha. Dengan kata lain, orang yang datang dan ingin berburu pesugihan di tempat ini haruslah memiliki usaha, walaupun hanya kecil-kecilan. Sambung Pak Bangi. Ketika Dedi menanyakan mengenai tebusan atau tumbal pesugihan, lelaki yang berpenampilan lugu dan sederhana itu menggeleng. Mencari pesugihan di tempat ini benar-benar tanpa tumbal, tetapi mesti diingat, godaan yang akan dihadapi si pelaku tidaklah ringan. Tidak mustahil saat melakukan ritual, ia merasa tak tahan godaan, kemudian melarikan diri sebelum upayanya berhasil. Terang Pak Bangi kemudian. Melihat keadaannya, untuk mendekati Batu Guci tidaklah mudah. Selain harus menerobos rimbunnya alang-alang yang lembab apabila jika musim hujan, juga sangat rawan dengan gangguan hewan berbisa, terutama ular dan langgir, yaitu kalajengking berukuran besar. Tetapi meskipun demikian, sebagaimana dituturkan Pak Bangi, sewaktu-waktu terkadang ada saja orang yang nekat datang ke sini. Padahal bisa saja yang terjadi adalah harta tak dapat, nyawa malah melayang.